pangkat, jabatan. Iman itu lebih penting daripada duit, rumah, kendaraan, popularitas. Lebih penting daripada suami, istri, anak. Orang mati gak punya pangkat, gak masalah, Allah gak marah lagi. Gak jadi wali kota, mati gak masalah. Orang mati karena penyakit tidak akan mendatangkan murka Allah. Orang mati gak punya, tak terkenal dia, biasa-biasa gak masalah. Gak punya rumah, gak punya kendaraan, gak punya suami, gak punya istri, gak punya anak, tidak akan mendatangkan laknat Allah. Tapi kalau ada orang yang mati gak punya iman, itu masalah. Nah, kita gak tahu kan kapan Allah panggil kita. Ajal tak menunggu kita bertaubat. Kita yang harus bertaubat menunggu ajal itu datang. Maka sebelum mati sempurnakan iman, jangan ada kesyirikan. Gak boleh takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Gak boleh meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah. Dan gak boleh berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah. Semakin besar harapan kita kepada makhluk, maka semakin besarlah kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Biar kita gak kecewa-kecewa, jangan berharap sama makhluk. Itu yang pertama. Yang kedua, come back to sunnah. Minum tangan kanan, masuk masjid kaki kanan, mulai semua kebaikan dari sebelah kanan. Itu sunnah Nabi. Sunnah Nabi banyak, 80.000 banyak sunnah Nabi. Ikut sorban gue salah satu sunnah Nabi. Yang gue sunnah Nabi. Tak mampu hidupkan sunnah 100%, jangan tinggalkan 100%. At least jangan pernah kita melecehkan sunnah, apalagi menghina sunnah. Hari ini banyak orang dia sudah tidak hidupkan sunnah, orang pakai sunnah juga galaan, orang banyak bebek gitu ya. Orang pakai sorban teroris ya. Nah itu stop. Ini di Minangkabau tidak asing pakaian basorban. Di Minanggo ada pakaian ulama, ada pakaian datu, ada pakaian manti, betul nggak ji? Komplit seluruhnya ada. Tuanku Imam Bonjol dimuliakan di negara satu Indonesia, memuliakan beliau, basorban gadang, bajangui panjang, baju bah. Itu amaknya orang Minang, basuku ya. Hah? Paham ya? Pangeran di Ponegoro orang mana? Orang Jogja. Itu bukan pakaian orang Arab. Perlu difahami. Ini pakaian Rasulullah SAW sunnah. Tidak semua orang Arab pakai ini. Dan semua budaya Arab sunnah. Terus dipahami ya. Jadi jangan kalau ada orang bilang ini sunnah, itu kan sunnah, itu budaya Arab. Stop. Tidak semua budaya Arab sunnah. Tari pari itu budaya Arab. Jahiliyah, bukan sunnah. You know belly dance. Nah, bahkan Rasulullah SAW seringkali diperangi oleh orang-orang Arab gara-gara menghidupkan sunnah. Maka tolong dari hal yang paling kecil nih, mulai dari makan minum tangan suuk, masuk WC kaki tidak, buang air kete, usahakan jongkok, banyak tagak. Kalau kita buang air kecil berdiri, nanti cipratan najis kena kepakaian, nah sah wudhu kita. Bagaimana sholat bisa khusyuk? Maka hijrah kita. Kemudian yang ketiga, sembahyang dipelok. Orang yang memperbaiki sembahyang, insya Allah dia sedang memperbaiki kehidupannya. Sembahyang itu seperti kepala pada badan bang. Kalau malam-malam datang tamu ke rumah, dapat kaki, dapat tangan ibu, masuklah bang, makan minumlah ibu. Tapi kok datang tengah malam orang dapat kepala bang gitu. Kasihan atau pingsan bang? Bisa tahu. Orang nak sembahyang itu seperti orang berjalan dapat kepala. Maka sembahyanglah. Ya. Senakal apapun kalian, kata guru saya nih, jangan pernah tinggalkan sholat. Tapi sebaik apapun kamu, jangan pula nggak sholat. Adik kau banyak, kan anjilo pada Jawa, ada sembahyang, ada kedua orang sembahyang. Sholat ini hubungan kita dengan Allah. Mestinya semakin banyak dosa, semakin banyak sholat. Hari ini orang cara berpikirnya keliru bang. Ada kawan kan maksiatnya, maaf ya banyak nggak maksiatnya, nggak usah disampaikan. Bang sembahyang, akhirnya, aduh malu saya bang. Saya ini dosa saya banyak, saya malu masuk masjid. Saya bilang bang, kalau kamu banyak dosa, sadar diri banyak dosa, terus diajak sholat nggak mau, sama seperti orang badannya bau, tapi diajak mandi nggak mau. Dia sagan abang badan bau, kecil saya nggak boleh. Sagan mandi bang. Mestinya kalau kita sadar diri kita bau, harus lebih sering mandi, harus lebih lama mandi. Kalau banyak dosa banyak-banyak istighfar, banyak-banyak sembahyang, banyak-banyak sujud menangis ke Allah. Satu tetes air mata orang yang bertobat kembali kepada Allah, takut kepada Allah, akan padamkan api neraka jahanam seluruh samudra. Maka menangislah, tobatlah. Coba lawara lama walalai, lawara banyak dosa wabuya. Kadang-kadang wabah bangga ada dosa-dosa itu. Wabuya lo di status tuh. Sudah maksiat kan, update status. Barak ke berang Allah. Nah, kinilah, selesailah, cukuplah. Maksiat nikmat, tapi bagi tahu, tidak ada apa-apa yang nikmat maksiat dibanding dengan nikmat taat. Maka rasakanlah taat itu nikmat. Kemudian ilmu ditambah, zikir diperbanyak, akhlak diperbaiki, jangan sombong. Wali kota tidak boleh sombong, apalagi wali kota sombong, no?
sombong dah. Ikut pitin ada udah jalan orang ngelo kan mau dia jalannya. Ledo tiba aduh ini sombong mah. Wah benda miskin sombong lah. Sombong ni. Dia sombong lah dia sombong. Nah, itu kadang umat kali. Ini parah lupa besar. Tahu ya, kalimat konca jadi status ya. Jadi status di Facebook, di Instagram, di Mama. Coba diikuti semua yang mendengarkan suara saya. Sebaik-baik saya. Sebaik saya. Dengarin suara saya. Sebaik-baik saya. Sebaik-baik saya. Lebih baik orang lain. Lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain. Seburuk-buruk orang lain. Lebih buruk saya. Lebih buruk saya. Coba ulang. Sebaik-baik saya. Lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain. Lebih buruk saya. Bukan dia mah. Ya. Seburuk-buruk saya, lebih buruk orang lain. Ya tuh ya, mana gaji jangan diri nggak malu kan ya. Ulang lagi, sebaik-baik saya. Sebaik-baik saya. Lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain. Seburuk-buruk orang lain lebih baik saya. Lebih buruk saya. Terlalu nak mohon pangalah. Jadi kalau dia orang tua itu lebih baik. Kenapa? Dia lebih duluan beramal soleh dari saya, pasti pahala dia lebih banyak daripada pahala saya. Kalau melihat anak muda katakan adik itu lebih baik, kenapa? Saya lebih duluan bermaksiat daripada dia, pasti dosa saya lebih banyak daripada dosa dia. Orang kaya lebih baik banyak sedekah, banyak zakat, masjid dibangun, anak yatim dibantu, bagi bareh tiap bulan, mereka orang haji umroh, pasti pahala orang kaya itu lebih banyak daripada pahala saya. Tapi kalau melihat orang miskin, katakan orang miskin itu lebih baik dari saya. Loh kok bisa? Tidak banyak hisab apa itu di akhirat. Apa itu mati malu malaikat bertanya. Ada punya. Malaikat tanya. Adanya. Tak ada. Maka orang miskin yang bersabar dengan kemiskinannya di dunia, kata Nabi dia akan masuk surga 500 tahun lebih awal dari orang kaya. Ya, karena harta yang halal akan dihisab, yang haram akan diazab. Ini harta yang tadi diinfakkan, didonasikan buat mengikram odai al-akhras, memperbaiki rumahnya yang hampir rubuh itu, insya Allah akan Allah lipat gandakan di dunia, ya. Dan itu jadi tabungan akhirat. Pindah dari rekening dunia ke rekening akhirat. Itu orang cerdas. Dia membangun dunia tapi nggak lupa pembangunan akhirat. Jangan sampai sibuk membangun dunia lupa pembangunan akhirat. Lalu ikhlas, luruskan niat. Ciri-ciri orang ikhlas: dipuji nggak senang hati, dibully nggak sakit hati, santai sih. Tangan kita cuma 2, mulut orang miliaran banyaknya, nggak mungkin menutup mulut semua orang. Tutup saja telinga, terus berjalan melangkah sampai berjumpa dengan Allah. Dan yang terakhir, aku adalah gua terakhir. Tadi udah dinyanyiin sama siapa mau? Palah. Gua ulang ya, versi saya. Tapi ikuti triamati ya seluruhnya. Ya, yang